Terima kasih kepada Ibu Evi Mutia yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk membuat video presentasi pada hari ini. Saya Firda Azhara selaku moderator dan teman-teman kelompok saya. Saya Yasmina Zira Putri. Saya Sujana Tasya. Saya Saskia Fiza Siregar. Saya Raina Nurdani. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sejarah akuntansi dari zaman Nabi Muhammad. Yang pertama akan dijelaskan oleh Tasya, yaitu zaman Rasulullah dan zaman Khalifah. Kepada Tasya kami persilakan. Baik, saya akan menjelaskan pada zaman Rasulullah. Yang pertama, pada zaman Rasulullah, yaitu pada tahun 610 sampai 632 Masehi, yaitu pencatatan keuangan yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Rasulullah juga mewajibkan zakat bagi umat Islam, sehingga untuk kebutuhan penyediaan harta, kewajiban dan distribusi. Selanjutnya, Rasulullah juga menugaskan para sahabat untuk sebagai amil zakat untuk mencatat, menghitung dan mendistribusikan zakat. Selanjutnya, praktek akad sederhana seperti pencatatan harta rampasan perang, sedekah dan infak. Sekian kepada moderator. Terima kasih Tasya. Lalu selanjutnya zaman Bani Umayyah dan zaman Abbasiyah yang akan dijelaskan oleh Rayyan. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pada zaman Bani Umayyah. Jadi pada zaman Bani Umayyah, sistem akuntansi syariah mengalami perkembangan signifikan dengan pembentukan Diwan Al-Kharaj atau Departemen Keuangan dan Diwan Al-Nafaqat, yaitu Departemen Pengeluaran untuk mengelola penerimaan zakat dan pengeluaran negara. Nah, pada zaman Bani Umayyah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengembangkan sistem laporan keuangan dan juga wajib ada bukti tertulis setiap pengeluaran kas negara. Kemudian ada Al-Walid bin Abdul Malik yang memperkenalkan register dan catatan terjilid sehingga pencatatan lebih sistematis. Kemudian ada zaman Abbasiyah. Zaman Abbasiyah ini merupakan periode keemasan akuntansi syariah pada zaman tersebut. Kemudian ada bidang-bidang yang diklasifikasikan, ada akuntansi pertanian, peternakan, bendahara, konstruksi, mata uang dan auditing. Nah, ada juga perkembangan pada zaman Abbasiyah yaitu dikelola oleh Departemen Keuangan Negara yaitu Diwan untuk mencatat pendapatan dan pengeluaran negara. Kemudian menerapkan pencatatan rahasia atau kitabat al-rasul wasir. Kemudian ada buku-buku akuntansi yang sebelumnya terpisah mulai dijilid dan dikumpulkan sehingga pencatatannya lebih sistematis. Terima kasih, saya kembali kepada moderator. Terima kasih Rayyan. Lalu selanjutnya masa kuno dan masa pertengahan yang akan dijelaskan oleh Yasmin. Baik, saya akan menjelaskan masa kuno dan masa pertengahan. Masa kuno yang pertama Mesopotamia, Sumeria pada 4000 sebelum Masehi. Mencatat hasil pertanian, pajak dan perdagangan dengan tabel tanah liat. Kemudian Mesir kuno 2000 sebelum Masehi. Juru tulis mencatat panen, persediaan dan distribusi makanan kerajaan. Kemudian Romawi kuno sekitar 100 Masehi. Memiliki adversaria atau catatan harian transaksi dan kodeks akad expert atau buku kas. Kemudian masa pertengahan dari 1000 sampai 1500 Masehi, lahirnya praktik double entry system dalam pembukuan dagang. Kemudian Luka Pacioli mendokumentasikan sistem buku ganda dalam bukunya Summa de Arithmetica pada tahun 1494. Kemudian perdagangan di kota-kota Italia, Venesia, Genoa, dan Florence berkembang. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Lalu masa revolusi industri dan abad ke-20 yang akan dijelaskan oleh Sasti. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan masa revolusi industri, yaitu yang terjadi pada tahun 1700 sampai 1900 Masehi.
bermanfaat bagi kita semua.